Halaman piro? Apa? Ini. Sarah waraf apa? Selikoran. Oh, udah kecil ya, paling kecil. Dingin. Biar berisik. Itu belum ada kitabnya. Belum ada kitab. Ada. Oh. Itu? Yang ini belum ada. Kalau anu beli ya. Berapa yang belum beli. Dari online banyak itu. Yang penting syarahnya, syarah Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, bukan Syekh Fauzan tapi Syekh Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma dars akhadna al-ams ay bab anil mubah. Antum hadir tak kemarin? Antum hadir tak? Ini juga belum punya kitabnya. Kalau beli kitab itu penting, tidak usah dieman. Banyak beli kitab itu ada beli kitabnya. Antum ada Pak? Ada. Beli. Yang belum punya kitab usahakan beli. Nanti diumumkan di grup enggak apa-apa. Siapa yang mau beli gitu. Nah. Ma makna mubah? Mubah lughatan lughatan. Al-mu'lan atau al-i'lan wal ma'dunu lahu. Wa istilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi wala nahyun lidzatihi. Apa yang tidak berkaitan dengan perintah atau larangan secara zatnya.
Tidak ada kaitan dengan perintah atau larangan secara zatnya. Kalau perintah berarti apa? Keluar wajib dan mandub atau sunnah. Kemudian kalau nahyun, larangan, berarti yang keluar apa? Yang keluar adalah haram dan makruh. Kemudian kalimat lidzatihi, apa penjelasannya? Indaman. Kalimat lidzatihi maksudnya apa? Nah, lidzatihi maksudnya apa ini? Yang keluar dari lidzatihi, afwan. Kalau lidzatihi berarti secara zatnya, tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan. Artinya yang keluar dari lidzatihi berarti apa? Ma takunu wasilatan lil ma'muri bihi au wasilatan lil manhiy anhu. Kalau secara zatnya kan tidak diperintah, tidak dilarang. Keluar dari zatnya ini apa? Ketika apa? Dia itu menjadi wasilah atau sarana pada sesuatu yang diperintahkan atau menjadi wasilah sarana pada apa yang dilarang. Sesuatu yang hukumnya asalnya mubah, makan, minum, beli, menjual, itu hukumnya mubah. Tapi ketika itu menjadi wasilah bagi suatu perintah, maka dia punya hukum sebagaimana perintahnya. Kalau dia jadi wasilah, sarana untuk satu yang haram, maka dia, atau satu larangan, maka dia menjadi punya hukum sebagaimana hukum pada larangan. Apa contohnya? Kalau perintah bisa wajib, bisa sunnah. Kalau yang wajib contohnya apa? Mubah, tapi bisa hukumnya menjadi wajib, berpahala itu jadinya. Contohnya apa? Nanti thariqahnya seperti ini ya, kita ulang. Baca ngaji terus tapi tidak membekas kan tidak bagus itu. Contohnya apa? Ayah makan untuk apa? Minum untuk apa? Maksudnya begitu. Makan untuk menguatkan badan. Atau misalkan yang lebih lebih terperinci, langsung berkaitan dengan suatu ibadah. Contohnya apa? Puasa, enggak, wasilah. Mubah ini perbuatan mubah, tapi bisa berhukum wajib. Ahsan. Beli air untuk wudu. Wudu hukumnya apa? Wajib, syarat sahnya sholat. Makanya kalau bayar pam itu sambil niat, biar berpahala. Mubah tapi berpahala. Beli air untuk mandi janabah, niatnya seperti itu. Biar kita kalau beli itu berpahala, bernilai. Makanya semua aktivitas seorang mukmin itu kan berpahala itu. Kalau yang sunnah berarti apa? Beli bensin untuk belajar ke sini. Beli bensinnya itu dapat pahala itu, masya Allah. Kalau yang haram, yang dihafal beliau itu ya, beli bensin untuk ngapeli, atau malah beli bensin untuk pergi ke lokalisasi, ya itu kan haram. Ya kalau makruh berarti hukumnya makruh. Kalau makruh berarti hukumnya makruh. Ini pembahasan tentang mubah. Pembahasan tentang mubah. Ayo. Belajar kaidah fikih, usul fikih ini sebetulnya asik. Kalau bisa dikaitkan dengan ini, menarik sebetulnya, mengasikkan gitu. Cuma nanti kalau ketemu dengan kaidah-kaidah yang mungkin agak kesulitan memahaminya, baru nanti agak pusing. Nah. Terus setelahnya wa tasbutul ibahatu, sampai situ ya. Wa tasbutul ibahatu, ibahah mubah itu menjadi tasbut, artinya tetap ada hukumnya bisiyaghin kasiratin. Siyak itu jamaknya dari sighah. Siyak itu jamaknya dari sighah. Bisiyaghin kasiratin, dengan bentuk yang banyak.
waradat fin nususis syar'iyyati, yang datang pada nas-nas syar'i. Jadi sesuatu itu dihukumi mubah, halal, jaiz, itu tiga-tiganya maknanya sama. Itu disebutkan dengan bentuk-bentuk yang banyak di dalam nas, lafaz-lafaz yang ada di dalam dalil. Wa minha, di antara yang pertama, nafyul ismi wal junahi wal haraji, menafikan apa ism? Dosa. Junah, haraj itu sama maknanya. Artinya kalau ada di dalam ayatnya itu dinafikan ada dosa padanya, artinya tidak berdosa, berarti asalnya hukumnya apa? Mubah. Kalau Allah mengatakan tidak berdosa melakukan ini dan itu, maka hukumnya apa? Mubah. Dia tidak berdosa melakukan ini dan itu, maka hukumnya mubah. Baik. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa pada kalian, an tabtaghu, kalian mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Rabb kalian. Ini dalil tentang apa? Dalil tentang apa ini? Tidak ada dosa pada kalian untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki, bekerja, berdagang, itu maksudnya seperti ini. Dalil tentang apa? Bolehnya kita ini berhaji, umrah, nyambi dagang. Paham? Karena dulu para sahabat kalau haji kan jauh, mereka kadang bawa sesuatu, diletakkan di atas ontanya barang dagangan. Kalau dari wilayahnya di Mekah tidak ada barang ini, maka mereka jual nanti buat biaya hidup di sana di perjalanan. Ini boleh. Ini boleh. Kemudian apa? Misalkan dari Mekah ada barang dagangan dibutuhkan di tempat tinggalnya, maka dia kulaan, itu boleh hukumnya. Dan ini juga yang pernah kita sebutkan, bolehnya seseorang itu menerima, apa bahasanya? Apa enaknya bahasanya biar antum tidak memahaminya ini. Boleh menerima apa? Katakanlah upah ketika mengajar agama. Mengajar baca Quran, kita dikasih. Itu boleh. Selama apa? Dengan syarat apa? Tidak menjadikan itu sebagai hal yang utama. Tujuan utamanya bukan itu. Kalau tujuannya utama itu, maka ini terlarang. Ada celaannya di dalam ayat Al-Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan itu, kami akan penuhi itu, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi tujuannya dia mencari dunia dengan amal ibadahnya. Dia tujuannya mencari urusan karunia Allah, rezekinya dengan amal ibadah. Maka ini boleh. Asal dengan apa? Niatnya bukan niat tujuan itu. Niatnya tetap ibadah. Seperti orang berhaji, berumrah, niatnya ibadah. Ya kalau sekarang kan apa? Jual belinya bukan barang-barang yang besar-besar. Kalau di sana mungkin orang Indonesia paham emas di sana bagus kualitasnya, ada kulaan emas di sana, terus dibawa ke Indonesia. Cuma saya tidak tahu ada larangan atau tidak. Ya kulaan seperti itu boleh kan, ada masalah. Baik. Wa qaulu ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang, bagi orang yang sakit. Surah apa ini? Surah Al-Baqarah di sini. Ada di surah Al-Fath. Mananya seperti ini juga tak? Apa itu? Dalil tentang apa? Rukhsah untuk meninggalkan kewajiban jihad. Jadi orang yang punya udzur seperti ini maka tidak ada kewajiban jihad. Dia boleh meninggalkan, tidak ada dosa.
Wa qaulu ta'ala innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan pada kalian al-maitah. Apa? Bangkai, waddam. Kalau bangkai kecuali apa? Al-hud was samak. Al-hud was samak apa? Wal jarad. Al-hud wal jarad. Hud apa? Ikan. Jarad belalang. Maka bangkainya ikan dan belalang itu boleh dikecualikan. Kalau bangkai yang lain, artinya bangkai itu yang matinya tidak dengan sembelihan yang benar, itu jadi bangkai. Ayam ketabrak motor, kambing ketabrak motor, itu bangkai matinya. Tenggelam itu bangkai, tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Kan iman-iman. Namanya larangan ya pasti ada kemudaratannya. Dan sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat kan tidak harus diketahui wujudnya. Kalau ini perkara yang gaib sudah diimani saja, pasti ada kemudaratannya. Sebagaimana orang yang berhadas, ini orang lagi junub misalkan, dia jalan-jalan itu, kan kita tidak tahu, tidak bisa mengatakan, tidak bisa tahu kalau dia junub atau tidak. Tapi para malaikat tahu, Allah tahu. Artinya kalau ditetapkan seperti ini sudah diimani saja, pasti ada keburukannya. Waddam apa? Darah. Darah apa ini maksudnya ini? Darah masfuhah, darah yang dialirkan. Maksudnya yang dilarang itu kalau menyembelih binatang, darahnya ditampung, terus dimasak, dimakan, dedeh atau saren. Tapi kalau darahnya kita beli ayam matang maksudnya, di dalamnya masih ada darah ini, bagaimana hukumnya ini? Boleh, tidak ada masalah. Ya kalau jijik ya dibuang aja yang ada darahnya. Tapi seandainya kita makan pun tidak ada masalah. Karena itu bukan dam masfuhah. Kemudian al-khinjir apa? Babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembeli untuk selain Allah. Sama ini. Kadang orang-orang itu dalam peristiwa tertentu kayak punya hajat, walimahan, biar aman-aman lancar saja, kadang mereka menyembelih ayam ditaruh di pojok. Seperti ini kalau ditujukan bukan untuk Allah atau ditujukan untuk selain Allah, maka tidak boleh dimakan meskipun enak. Nah, ayam ingkung diungkep kan enak itu. Kenapa tidak boleh? Ya sudah diimani saja. Pasti kalau dimakan mudarat ini. Kalau dimakan pasti mudarat. Nah, mungkin ada pertanyaan itu kalau dikasih sama orang yang selamatan meninggalnya ini gimana? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dirinci, kalau dia sembelihan memang menyembelih untuk itu maka tidak boleh. Jadi kalau dia tidak menyembelih hanya beli dagingnya maka boleh. Tapi min babil ihtiyat maka tinggalkan saja. Maka syahidnya ini setelahnya famaniturra ghairu baghin. Maka barang siapa yang terpaksa dia harus makan 3 ini, bangkai, darah, babi, ghairu baghin, tanpa apa? Baghin itu tanpa apa itu maknanya? Apa dia terjemahnya apa? Ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Dia makannya tanpa melampaui batas, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa padanya. Kalau terpaksa memang tidak ada makanan yang lain, maka boleh dia memakannya. Seperti naik gunung, bekal habis, tersesat, tidak ada makanan lagi, ketemu celeng, dibunuh, dimakan untuk mempertahankan hidup, maka ini boleh. Kalau memang tidak ada makanan yang lain. Cuma dengan syarat apa? Darurahnya itu waqi, betul-betul dia terdesak. Kemudian apa? Dia yang mencukupi untuk sekedar mempertahankan hidup saja. Tidak boleh berbekal. Dimasak enak ini buat bekal saja, tidak boleh ini. Sudah.
Dia cukup untuk menegakkan tulang punggung, selesai tinggalkan, buang. Dia berjalan lagi. Nanti di sana ketemu apa lagi sudah itu dimakan. Seperti itu. Baik. Maka tidak mengapa dalam kondisi darurat memakan makanan yang haram. Ini yang pertama ya, ketika dinafikannya dosa. Meniadakan dosa pada perbuatan tertentu, maka ini hukumnya mubah. Baik. Kemudian an-nas 'alal hil. An-nas 'alal hil artinya nas menetapkan halalnya. Qaquli ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk pada malam puasa untuk rafas, bersenang-senang maknanya, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Ini dalil apa? Bolehnya mendatangi istri di malam puasa, malam Ramadan. Yang dulu awal-awalnya tidak seperti itu. Awal-awalnya para sahabat merasakan berat itu. Awalnya merasakan berat karena tidak boleh malamnya itu ketika perinciannya bagaimana itu, di malamnya tidak boleh melakukan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, adamun nas ala tahrim. Apa artinya? Tidak adanya nas, penetapan hukum ala tahrim kepada satu yang haram. Artinya kembali kepada kaidah. Kaidah apa ini? Al-aslu fil asya ibaha. Kembali kepada kaidah. Al-aslu fil asya ibaha. Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Makanan, minuman, jual beli, muamalah, segala sesuatu itu mubah. Sehingga kalau selama tidak ada nas yang mengharamkan, berarti kembali kepada asalnya hukumnya, yaitu apa? Mubah. Misalkan kita ditanya hukum jual beli ini bagaimana, ya tinggal dilihat itu ada tidak unsur keharaman di dalamnya, ada unsur ribanya tidak, gorornya tidak, ada kedolimannya atau tidak. Kalau tidak ada sudah, berarti asalnya mubah. Berarti asalnya mubah. Kemudian dalilnya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa taala, intifa'u dalilit tahrim dalilun ala adami tahrim. Dinafikannya dalil atau ternafikannya dalil pengharaman adalah dalil tidak adanya pengharaman. Dalil atas apa? Tidak adanya pengharaman. Tiadanya dalil pengharaman itu ada dalil bahwasanya itu tidak haram, gitu saja. Paham? Saya menyebutkan dalilnya apa? Dalilnya? Dalilnya apa ini? Ya, hukum asal mubah. Hukum asal mubah. Dalilnya apa? Awal surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian di bumi ini semuanya. Ini kata lakum, di situ lam itu maknanya apa? Ibahah. Lakum untuk kalian itu ibahah, jami'an semuanya. Berarti seluruhnya asalnya mubah. Termasuk adat istiadat mubah. Selama tidak ada pengharaman. Kebalikannya apa? Kalau hukum asalnya haram, berarti berlaku pada apa? Kalau hukum asalnya haram berarti apa? Ibadah. Al-aslu fil ibadah haramun atau hadrun. Al-hadru. Hukum asal ibadah itu haram. Artinya yang tidak boleh kita ibadah kecuali ada perintahnya. Baik. Yang keempat, al-imtinanu bima fil a'yani minal manafi'i. Al-imtinan itu maknanya penyebutan kenikmatan atau karunia. Bima fil a'yan, pada apa yang ada pada benda-benda tertentu, minal manafi', dari manfaat-manfaat, wa ma yata'allaqu biha minal af'al, dan apa yang berkaitan dengan perbuatan. Kaqauli ta'ala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Wa min aswafiha, dari suf itu apa namanya, bulu-bulunya,
wa aubariha, dan dari apa? Sepatu-sepatunya, wa asy'ariha, dan apa ini? Rambut-rambut atau kepalanya ya. Atau kulitnya, kulitnya asasan wa mata'an ilahin, itu bisa dijadikan sebagai asas, perabotan, perkakas, wa mata'an, dan mata, perhiasan, ilahin, sampai kepada waktu tertentu. Jadi kalau disebutkan Allah mengkaruniakan ini dan itu sebagai kenikmatan karunia Allah, maka itu menunjukkan makna mubah, Kemudian al-qara'inu allati tasriful amra minal wujubi ilal ibahati. Al-qara'in, apa qara'in? Jamak dari qarinatun, qarinah. Qarinah itu apa bahasa Indonesianya? Indikasi. Qara'in. Qarina kan keterkaitan gitu loh, indikasi atau keterkaitan. Allati tasriful amra, yang memalingkan perintah, minal wujubi, dari wajib, ilal ibahah, kepada mubah. Sebagaimana nanti akan datang pembahasan tentang asal dari al-amr, perintah. Kalau al-aslu fil amri apa? Al-aslu fil amri wujub. Jadi selama tidak ada dalil yang memalingkannya, maka tetap pada hukum wajibnya. Jadi kalau ada perintah di ayat Al-Quran atau hadis, maka asal hukumnya wajib. Kaqauli ta'ala wa idza halaltum fastadu. Apa artinya? Dan jika kalian telah halal, artinya tahallul, fastadu, maka berburulah, artinya boleh bagi kalian untuk berburu. Ya, zaman sekarang ya tidak ada. Orang ngaji suruh berburu gimana? Dulu kan mereka kadang tidak punya bekal, habis bekal. Sehingga ketika sudah tahallul selesai, tidak ihram lagi, ya boleh ketemu dengan binatang buruan darat, mereka bunuh, mereka makan. Buruan darat itu masuk di dalamnya burung-burung. Buruan darat seperti ayam liar, kambing liar yang diburu itu. Burung-burung liar kan tidak dipelihara orang, maka baru boleh ketika sudah tahallul. Berarti asalnya sebelum tahallul apa? Haram, tidak boleh untuk orang ihram itu membunuh buruan darat. Kemudian kalau khusus di tanah haram tidak boleh meskipun sudah ihram, sudah tahallul. Bolehnya ketika sudah di luar tanah haram. Makanya hati-hati. Dulu katanya ada yang iseng, karena burung dara banyak sekali. Yang pernah ke sana, burung dara itu banyak sekali, ribuan. Kadang iseng pengen ngambil satu, dimasak, dibakar itu. Nah ini denda nanti. Dia harus membayar ganti rugi itu. Didenda. Baik. Wa ya'ti hada fi babil amri insyaallah, dan akan datang pembahasan ini pada bab perintah insyaallah. Nanti di bab perintah al-amr. Hukum asal perintah itu apa? Baik. Nah, teman-teman kalau sudah mulai berjalan di jalan dakwah, mengajar, bikin halaqah, penting sekali kita belajar seperti ini. Biar apa? Biar kalau ada pertanyaan tidak bingung antum. Karena dulu sebelum kita belajar ya kayak gitu, ditanya ya kadang masih bingung, masih kayak ragu-ragu, kayak gagap gitu loh. Khawatir keliru. Nah, jadi kalau ada kaidah fikih, kaidah usul fikih kita pelajari itu, masya Allah, itu nikmatnya banyak. Terus wa yutlaqu alal mubahi, dan dimutlakkan. Yutlaqu artinya dimutlakkan atau disebutkan alal mubahi, atas mubah, hal yang mubah, lafdzul halal wal jaiz. Dikatakan mubah itu boleh memakai istilah lain, yaitu apa? Halal, jaiz, boleh. Orang jualan di Arab sana kan lucu. Kalau suruh kita nyoba biar beli,
Dia bilang apa? Halal, halal, halal itu. Masa suruh nyoba, suruh makan. Biar beli, kalau seneng biar dia beli itu. Pakainya kata halal itu. Dia kalau mencoba itu pakai jarroba, yujarribu. Jadi kalau nyoba cobalah, jarib hada, cobalah ini. Tadi daripada bingung mereka ngungkapkan sama orang Indonesia itu halal, halal, halal. Boleh, ini gratis maksudnya, biar nyoba. Tayyib. Terus fa in qila, maka jika dikatakan ma wajhu idkhalil mubahi, apa sisi bolehnya memasukkan mubah fil ahkami taklifiyah, di dalam hukum-hukum taklifiyah, ma'a annahu la kulfata fihi, bersamaan bahwasanya mubah itu la kulfata fihi, tidak ada beban padanya. Kan hukum al-ahkamu taklifiyah ada berapa? Ada 5, yaitu apa saja? Wajib, sunnah atau mandub, mubah, haram, makruh. Kan 5. Nah, mubah ini kan apa? Ma la yata'allaqu bil amri, ma yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, yang tidak berkaitan dengan perintah larangan. Artinya tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam kelompok ahkamu taklifiyah, dimasukkan dalam golongan hukum-hukum taklifiyah? Padahal taklifiyah sendiri maknanya apa? Lahu kulfah, ada padanya apa? Beban untuk melakukan, beban untuk meninggalkan, kan gitu. Nah, ini kenapa mubah dimasukkan dalam hukum-hukum taklifiyah? Fal jawabu, maka jawabnya maka lahu jumhurul usuliyin, apa yang dikatakan oleh jumhur para ulama usul, min anna idkhalal mubah, dari bahwasanya memasukkan mubah itu fil ahkami taklifiyah, di dalam hukum-hukum taklifiyah, innama huwa ala sabilit taglib, sesungguhnya hanyalah karena sisi apa? Taglib. Apa taglib? Keumuman. Sisi apa? Keumuman. Kalau menyebutkan hukum ada 5, berarti yang mubah masuk di dalamnya. Ini namanya ala sabilit taglib. Dari segi apa keumumannya, hukum ada 5, ya sudah dimasukkan semuanya. Paham? Wa hada istimalu ma'lufin ma'rufin fil lughatil arabiyyah wa asalibiha. Dan ini adalah penggunaan yang diketahui di dalam bahasa Arab dan uslub-uslub atau cara-caranya atau ungkapan-ungkapannya. Mislu apa? Contoh al-aswadan. Kalau Nabi mengatakan apa? Atau ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang Rasulullah makan kalau dapurnya tidak mengepul? Jadi Aisyah pernah mengatakan, pernah kami 2 bulan itu dapur tidak pernah menyala sama sekali. Nah terus apa ini makan? Kata sahabat, beliau mengatakan al-aswadan. Apa yang dimaksud al-aswadan? Litamri wal ma', korma dan air. Air itu maksudnya dikatakan apa? Hitam. Al-aswadan. Jadi 2 bulan Rasulullah makan air sama kurma saja. Subhanallah. Sudah? Wal abawan. Maksudnya apa? Lil wal ab. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu. Wali abawaihi, maksudnya apa? Bapak ibu. Tapi yang disebutkan kata abnya saja. Sudah? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dijelaskan di faedah yang lain. Jadi yang pertama, kenapa dimasukkan mubah dalam ahkamu taklifiyah? Ala sabili taglib. Baik. Kemudian yang kedua, antum catat saja. Bi'iktimadi al-i'tiqadi min hillihi atau khillahu, afan. Bi'iktimadi al-i'tiqadi khillahu. Iktimad apa? Dengan menyandarkan i'tiqad, keyakinan, khillahu, akan kehalalannya. Makanya dimasukkan dalam hukum taklif, ahkamu taklifiyah. Paham enggak maksudnya? Bi'timadi al-i'tiqadi khillahu, dengan menyandarkan pada apa? Keyakinan tentang halalnya. Tentang apa? Halalnya. Karena urusan halal itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh.
Kalau tiba-tiba ada orang mengatakan ini haram untuk saya, artinya dia mengharamkan perkara yang mubah, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Kufur itu. Dia mengatakan itu haram padahal itu mubah, itu hukumnya kufur. Makanya kalau ada orang vegetarian, ya selama dia tidak mengharamkan daging tidak ada masalah. Karena memang ternyata orang vegetarian itu kalau makan daging aja pengennya muntah itu. Ya kan? Betul-betul tidak mau, betul. Sampai telurnya, sampai ikan juga tidak mau itu ternyata. Betul-betul kayak bau amis atau bagaimana baunya sudah. Atau bayangkan ketika menyembelih, atau bayangkan ketika dia hidup kotor macam-macam itu. Nah, selama dia tidak mengharamkannya, tidak ada masalah itu. Seperti itu tidak ada masalah. Dia tidak mau makan ini, tidak makan itu, maka tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai mengharamkan. Karena kalau sampai mengharamkan, maka ini bab i'tiqad. Ini bab i'tiqad. Kalau bab i'tiqad berarti apa? Nah, dia berarti sudah melakukan kekufuran. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqad yakunul mubahu, dan kadang mubah itu wasilatan lil ma'muri bihi, wasilatan menjadi wasilah, sarana lil ma'muri bihi, terhadap satu yang diperintahkan, au al manhiyyi anhu, atau sesuatu yang dilarang. Saya ulangi, qad yakunul mubah, kadang mubah itu wasilatan, menjadi wasilah lil ma'muri bihi, terhadap apa yang diperintahkan, au al manhi anhu, atau menjadi wasilah yang dilarang. Sehingga mubah sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Tidak selalu tetap keadaannya pada satu keadaan, tidak. Tapi kadang dia menjadi wasilah untuk satu perintah dan menjadi wasilah untuk satu larangan. Dan ini hal yang memberikan faidah untuk kita. Sebagaimana kalau dia wasilah terhadap satu perintah, berarti apa? Pentingnya untuk mewujudkan apa? Ketika kita melakukan itu loh. Ketika dia menjadi wasilah untuk satu perintah, berarti pentingnya kita memperhatikan apa? Tadi atau bayar pam itu loh. Niat. Itu pentingnya niat itu. Gara-gara niat satu amalan berpahala dan tidak berpahala. Bahkan gara-gara niat bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Ya, kayak kita beramal niatnya ikhlas dan riya, satu berpahala, satu dosa. Kan bahaya. Sama halnya kalau itu bisa menjadi wasilah untuk haram, berarti kan kita apa? Lebih berhati-hati. Jangan sampai perkara yang mubah saja malah jadi dosa, malah jadi apa? Dosa. Ya, seperti kadang ada pertanyaan japri masuk, ini gimana Ustaz? Saudara saya itu minjem sertifikat rumah saya untuk apa? Minjem di bank. Ini gimana ini? Ya dinasihati saja semampunya. Ya, karena meminjamnya itu hukum asalnya mubah. Tapi katakan itu satu yang haram, itu juga apa? Ikut andil di dalam hal yang haram. Ya, karena riba itu haram, haram besar. Dosanya dosa besar. Maka seperti ini dinasihati saja. Entah dia marah, yang penting dijelaskan saja. Bukan masalah pelit, bukan masalah ini. Kalau dia marah, disenangkan dari sisi yang lain. Sudah, daripada kamu marah ini apa? Tolong ini buat anak-anak kamu misalkan. Biar seneng maksudnya. Daripada bingung nolaknya gimana, jelaskannya juga susah, dijelasin juga belum tentu faham. Ya mungkin disenangkan dari sisi yang lain. Ya, karena sesuatu yang asalnya mubah, jual beli, kalau untuk perkara yang haram maka menjadi hukumnya haram. Baik, sampai di sini ya. Untuk setelahnya besok berarti apa? Bab tentang haram, mahdur. Kemudian besoknya lagi tentang makruh. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak usah lama-lama belajar itu. Ada pertanyaan? Atau ditanya? Kalau tidak ada cukup ya.
Semoga bermanfaat. Al-muhim al-murajaah, diulang-ulang. Sama ya. Thariqahnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang kemarin dibaca, mampu dihafalkan. Kemudian baca yang buat besok. Ini ustadznya besok bahas ini, terus dibaca dulu. Semampunya sudah, sak mumete. Tidak faham, mentok, bulat sudah, letakkan, besok tinggal diperhatikan. Itu Masya Allah, itu membekas itu. Karena orang kalau sudah mencoba, tahu susahnya, terus dikasih tahu benernya bagaimana, cepat sekali masuk. Daripada modal nekat saja, yang penting dapat pahala. Saya datang taklim dapat pahala, itu beda, hasilnya nanti beda. Apalagi kalau kita belajar dengan para ulama, wah tidak berani main-main itu sudah. Jadi satu dars itu mikirnya apa? Murojaahnya apa? Ditanya tidak tahu terus kan tidak enak juga. Ya terus kok Indonesia ini niat orang, berarti ini syekhnya kan gitu tak. Kemudian besoknya apa? Siapkan dulu karena jelasan pakai bahasa Arab. Ya kalau kita tidak persiapan ini babnya apa ini besok ini? Berat itu. Itu aja kadang masih banyak yang lewat itu. Jadi harus diskusi mudzakarah sama sesama teman. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.